Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Pondasi penting bagi mereka yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi pembicaraan, dan mengurangi perkumpulan dengan manusia. Inilah pondasi-pondasi riyadhah, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian daripada riyadhah ini adalah para wali badal membagi pondasi utama bagi rumah kewalian dengan banyak berdiam, menjauhi perkumpulan serta lapar, dan memperbanyak bergadang di penghujung malam. Imam Haddad berkata, jadilah dalam makanan, tidur, perkumpulan dan berucap sebatas sesuatu yang ringkas dan sedikit. Jiwa itu dilatih dengan senantiasa meninggalkan perkumpulan, banyak berdiam dan bergadang serta membiasakan lapar. Olahraga jiwa dengan banyak berdiam dan lapar disertai menjauhi perkumpulan dan banyak bergadang. Itulah 4 pondasi utama yang terulang dalam bait syair ini. Maka bangunan perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala terbangun atas dasar sedikit tidur, sedikit berbicara, sedikit makan, dan menjauhi perkumpulan manusia. Oleh sebab itu dikatakan bahwa siapa yang banyak makan atau tidur dari kalangan muridin, maka kehendaknya hanya sebuah gambaran tanpa hakikat. Barang siapa yang banyak berbicara atau banyak makan atau banyak tidur dari kalangan penempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kehendaknya itu hanya sebuah gambaran tanpa hakikat. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah bagi manusia beberapa suap untuk menegakkan tubuhnya. Jika tidak cukup, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernapasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika seorang manusia tidur, maka syaitan itu mengikatnya dengan 3 ikatan. Berkata pada setiap ikatan, malammu masih panjang, maka tidurlah. Jika dia bangun, maka dia mengingat Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Dan jika dia berwudu, maka terlepas 1 ikatan lagi. Dan jika dia solat 2 rakaat, maka terlepas semua ikatannya. Maka dia bangun pada pagi hari dengan jiwa yang baik dan tubuh yang semangat. Jika tidak, maka ia akan bangun pagi dengan jiwa yang jahat dan malas. Walaupun di dalamnya terdapat hikmah dan manfaat, namun juga berbentuk kelemahan dan kekurangan, maka Allah menghilangkannya dalam kehidupan surga. Maka tidak ada tidur di surga, tidak membutuhkan tidur lagi, karena kalau tidur akan terlewat kenikmatan dikala ia tidur. Kebahagiaan mereka senantiasa bertambah. Kita dalam kehidupan dunia, ketika hendak tidur, kemudian kita mendapat kegembiraan yang besar, maka tidur kita itu akan hilang dan pergi. Dan jika ia dikuasai kegembiraan, maka rasa kantuk akan pergi darinya selama kita di dunia. Ia akan bertahan tidak tidur selama 2 malam atau 3 malam selama kegembiraan itu bertambah. Akan tetapi kegembiraan di dunia ini tidak berlangsung selama-lamanya.
Namun kegembiraan di surganya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertambah setiap saat, maka mereka tidak akan pernah tidur. Sebagaimana keadaan penghuni neraka. Penghuni neraka tidak tidur karena dahsyatnya siksa mereka. Sedangkan penghuni surga tidak tidur karena keagungan, kenikmatan di dalamnya. Sungguh berbeda keadaan mereka. Wahai Allah Subhanahu wa taala, selamatkan kami dari neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-fakir adaib ilallah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.